Di dalam bulan Rabiul Awal, mereka sebagian umat Islam mengadakan pengajian-pengajian di musola, di masjid, madrasah, pondok pesantren, TVQ, di rumah-rumah, dan lain-lain. Mereka memperingati Maulud dengan rasa cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Nabi. Maka diadakanlah peringatan Maulid. Di dalamnya belajar ilmu agama, mengungkap sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai dikandung sampai beliau meninggal dunia atau wafat. Inilah salah satu tujuan mereka memperingati Maulid Nabi. Tentu punya dasar Islam, merasa ramai tapi bukan rame-rame. Kaum muslimin, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, sejarah peringatan Maulid pertama kali yang merayakan peringatan Maulid adalah penguasa Ibril, bukan orang Indonesia. Penguasa Ibril, Raja Mutofar Abu Said Al-Qukburi, seorang raja yang terkenal dengan bijaksana, terkenal dengan penyayang, merayakan peringatan Maulud dengan sangat meriah karena yang merayakan adalah seorang raja. Yang terkenal sekarang adalah Irak, ibu kotanya Baghdad, yang terkenal dengan presidennya yang namanya Saddam Hussein. Jadi yang pertama kali dalam sejarah memperingati Maulid adalah dari Irak, Baghdad. Jadi bukan orang Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang dari berbagai negara mereka sama-sama mau memperingati perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat menceritakan, menerangkan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa. Jadi dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 peringatan Maulid yang paling rame adalah tanggal 12. Kok kenapa rame? Bertepatan dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Maka umat Islam bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pas tanggal 12 Rabiul Awal. Maka umat Islam dianjurkan saking bahagianya memberikan sesuatu terhadap orang lain. Berupa uangkah silakan, berupa hartakah silakan, berupa makanankah silakan, atau yang lain dipersilahkan. Karena rasa senangnya dengan hadirnya dilahirkan pemimpin dunia akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Kenapa? Beliau punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Di antaranya adalah keistimewaan beliau, suatu ketika Rasul beserta rombongan dalam keadaan musafir, pas datang waktu asar dalam perjalanan, pada saat itu adalah musim kemarau. Maka para sahabat mencari air ke sana dan kemari, ternyata mereka tidak menemukan air. Ada salah satu sahabat yang bisa menemukan air tapi cuma sedikit.
kemudian dipasrahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul berwudu. Setelah Rasul berwudu, sahabat satu persatu dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Setelah sahabat berwudu, berulang kali dipanggilah sahabat satu persatu. Sahabat Anas bin Malik penasaran, kenapa air sedikit kok bisa berwudu orang banyak? Setelah dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ternyata jari jemarinya Rasul mengeluarkan air dengan sendirinya, bagaikan keran. Dalam riwayat sampai orang berwudu 80 orang. Panggillah sahabat yang paling terakhir. Setelah sahabat yang paling terakhir dipanggil, kemudian berwudu, rampung wudunya, selesai wudunya, dengan sendirinya air berhenti. Inilah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jari jemarinya bisa mengeluarkan air. Manusia biasa tidak akan mungkin bisa melakukan hal tersebut. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu keistimewaan Nabi. Kemudian di saat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan di malam hari. Rombongan Rasul dicegat, dihadang oleh orang-orang kafir. Kemudian berhentilah rombongan Rasul. Di saat itu orang-orang kafir berkata, "Wahai Muhammad, katanya kamu nabi, katanya kamu Rasul, coba perlihatkan kepada kami keistimewaanmu." Kemudian Rasul menjawab, "Apa yang engkau mau? Apa yang kalian mau?" Mereka menjawab, "Wahai Muhammad, coba bulan dibelah." Bayangkan, bulan disuruh dibelah. Maka suatu ketika Rasul langsung berhenti, kemudian diam sejenak, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam sambil membisikkan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, doamu dikabulkan oleh Allah untuk bisa membelah bulan." Semakin terbelah menjadi dua, semakin lebar, semakin merenggang. Pada saat itu orang-orang Arab pada takjub, siapa yang bisa membelah bulan? Ternyata yang bisa membelah bulan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian mereka beriman kepada Rasul, sebagian yang lain tidak. Inilah salah satu kok kenapa Rasul dinamakan manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Karena beliau punya keistimewaan yang luar biasa. Manusia yang lain tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Kaum muslimin, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Jadi kita yang selalu cinta kepada Rasul, selalu percaya kepada Rasul, bahwa Rasul adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi inilah salah satu kisah. Kok kenapa mereka sebagian umat Islam merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul diutus oleh Allah adalah salah satunya untuk menyempurnakan budi pekerti, kemudian untuk contoh bagi umatnya.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk suri toladan, contoh yang baik. Semua ibadah umat Islam yang dilakukan adalah mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, diantaranya ketika berwudu mencontoh kepada Rasul, ketika sholat umat Islam mencontoh kepada Rasul, ketika bersedekah, ketika berhaji, ketika melakukan ibadah apapun umat Islam, semua adalah mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya cara menutup aurat, cara berpuasa, baik sunnah maupun wajib, semua adalah telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, Rasul diutus oleh Allah, diantaranya adalah membawa rahmat bagi alam semesta, untuk menyempurnakan budi pekerti. Akhlak ini lebih utama. Sekali lagi, akhlak lebih utama. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, demikianlah sekelumit menerangkan tentang di antara cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup sekian. Barangkali banyak kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.